Welcome di series Cahaya Karya nomor 2, di mana gue bakal nunjukin lo proses gue buat berkarya. Banyak yang bertanya kayak gini. Bang, Woi, lo nih seniman bukan sih? gue tunjukin sama lo. Mungkin itu gara-gara gue banyak ngenalin karya seniman lain sampai orang nggak sadar kalau gue juga berkarya. Bahkan video ini ditonton lebih dari 20 juta orang. Sebenarnya banyak karya gue yang dikoleksi di luar, seperti ini, dan masih banyak karya gue lainnya. Sombong amat. Dan lo nggak salah kalau ngeliat durasi di video ini 1 jam 30 menit lebih. Karena lo bakal ngeliat semua prosesnya. Enjoy. Langsung aja. Apaan tuh Bang Bil? Yo, gue lagi mau ngelukis tanah Jawa. Oke, kita siapin beberapa perlengkapannya dulu. Siap, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Yang paling penting kopinya deh. Lihat aja keseruannya ntar. Kristal nih bos. Itu kanvas apa kertas itu bang? Kanvas. Kertas gede gitu beli di mana bang? Ini kanvas bukan kertas. Mau bikin apa bang? Apaan tuh? Apaan tuh? Salam dari bang Padang Bang Bil. Woi, salam brother. Mau ngelukis tanah Jawa lagi Bang Bil? Ya mah. Apa cuma lo bang yang lukis jam segini? Kayaknya semuanya deh yang lukisnya pada jam segini semua. Bukan gue dong. Coba dong, absen dulu gitu. Absen dulu lah. Ledakan seni di Indonesia bang. Siap, I will. Jakarta hadir, Cirebon hadir, Indonesia hadir bang. Waduh, rame banget. Mantap banget. Besok pada libur ya? Jadi bisa sampai malam. Bang, lukis dari kecil kah? Ya mah. Gue ngelukis dari umur 15-an apa kalau ngegambar dari kecil banget. Karena Bang Bil jadi cari info tentang karya seni di Indo, bikin takjub. Gokil kan? Sebenarnya gue tahu hadir. Waduh. Ampun hadir bang. Sampai selesai lah. Nggak tahu sampai berapa lama. Lo lihat aja ntar. Bakal gue videoin ini kan proses pembuatannya. Seni murni sangat terasa kemurniannya. Seni nggak murni, nggak kerasa kemurniannya. Keren bang garisannya. Ini kan baru dasaran, jadi seenggak-enggaknya gue udah tahu. Gambar Borobudur ya bang? Ya mah. Gambar view gunung dari Borobudur kah? Kalian tungguin aja guys, ini gambar apa guys? Oh, iya. Gambar stupa ya bang? Ya mah. Kirain salah tahun. Kesunyian ini kan? Kesunyian apa? Udah dipasang itu, udah aman. Bang, bukannya udah pernah lukis tanah Jawa? Iya, ini tanah Jawa itu yang gue gambar kemarin adalah sketsa dasarnya. Nah ini dijadikan sesuatu yang lebih menarik, yaitu lukisan aslinya. By the way, konsep tanah Jawa ini udah pernah gue bikin menjadi satu fine print. Kerennya, dalam beberapa hari karyanya udah sold out. Jadi buat lo yang berminat, mungkin ada beberapa fine print lainnya yang masih bisa lo koleksi di bilmuhdor.com atau di marketplace yang ada di description di bawah. Yang pasti kalau lo kehabisan, masih ada kesempatan buat koleksi baju-baju gua. Thank you banget buat semua support dari kalian. Jadi kalau kayak gue belajar dari beberapa seniman top, itu mereka itu sebelum ngelukis secara profesionali atau maksudnya perfeksionis, mereka melakukan beberapa sketsa. Nah kemarin setelah kita dapat idenya, kita sketsa dan hasilnya ternyata teman-teman pada suka, jadi kita bikin propernya. Karena kan kalau
Kalau lo inget kemarin itu untuk Tanah Jawa sendiri itu kita sold out dalam waktu sangat cepet banget, gila. Emang support kalian ngawur-ngawuran semua. Ini kita bikinin dasaran dulu, jadi seenggaknya gue tahu the whole idea-nya before we execution the real thing. 3 SKS nih sama Bang Bil. Nah, sekarang kita backgroundin lagi. Lukisan yang di Cafe Setara Bang Eka masih nggak Bang? Masih ada tapi nggak di Setara sekarang. Sekarang gue simpen dulu sementara ini. Mantap Bang Bil, ditunggu hasilnya. Siap, thank you kawan. Lagi dalam proses ini. Bang, pakai cat apa? Cat akrilik. Cuman ini kita lagi gambar gambar desain awalnya aja dulu. Jadi kita mau gambar di sini tuh, kita ada adjustment dikit nih. Jadi di sini bakal ada, sini nih bakal ada Merapi, kurang lebihnya gini. Jadi ini buat dasaran, jadi gue tahu kemana arahnya. Ini Merapi, sini bakal ada Semak Belukar. Nah sini ada Padang Sahara, padang rumput. Ini bakal masuk ke sini padang rumputnya. Ini ada padang rumput lagi di sini. Nah, ini masuk Merbabu sini. Merbabu di sini, kurang lebihnya begini. Bang, salam kenal dari Boyolali. Wih, mantap banget. Kayak Merbabunya bisa dipindah ke kanan dikit deh. Di sini ini Merbabunya. Baru di sini Lawu, salah satu yang ikonik. Bang, seni lukis lu lebih mendalam kemana? Mendalam kemana maksudnya? Alirannya. Mungkin alirannya gue lebih ke kontemporer ya, kejadian-kejadian atau hal-hal yang gue mau lukiskan pada kondisi saat ini. Dulu kuliah di mana Bang bisa jago lukis gitu? Apaan yang jago, ini masih belum apa-apa. Gue dulu kuliah di Australia. Udah nggak sabar nih hasil jadinya. Ini berarti ada kesendirian di sini nih. Ini berarti ke sini. Duluan Lawu, jauhan Lawu dari Borobudur itu jauhan Lawu atau Prambanan? Coba Google Map. Liatin deh. Dari Borobudur tuh jauhan Lawu apa ke Prambanan? Gue pingin, walaupun ini gambarnya secara maksudnya nggak sesuai dengan aslinya, tapi gue pingin membikin jaraknya itu kayak abis Borobudur paling deket, salah satunya di kanannya itu ada Merapi, which is ini yang bakal gue lukis Merapi di sini. Terus bakal ada Semak-semak Belukar, di mana sini ada Merbabu, karena Merbabu terkenal dengan semak belukarnya. Terus ada Prambanan. Prambanan tuh lebih jauh apa lebih dekat dari Borobudur? Coba. Jauhan Lawu. Jauhan, bukan Lawu. Lawu di sini. Nih, Lawu tuh bakal di sini. Pasti lebih jauh. Merbabu, bukan Lawu. Jauhan Merbabu atau Prambanan dari Borobudur. Nih salah satu kontemporer yang ngelukis. Kita hari ini ngelukis bareng live di TikTok, which is itu jadi satu hal dimana gue bisa interaktif sama teman-teman semua juga. Jadi karya ini pun sebenarnya idenya itu adalah gabungan atau kolaboratif dari teman-teman yang ada di live gue. Jadi lo part of this journey. Nih by the way gue bakal gambarin sini ada Pasar Dieng. Nggak, Pasar Diengnya di sini berarti kan? Jauhan Prambanan Bang, kalau sama Merbabu Bang. Jauhan Prambanan. Oh iya. Kalau di Maze jauhan Prambanan Bang. Oke. Berarti dia ketutupan sama Merbabu. Berarti Prambanannya bisa ditaruh di sini tuh. Jadi kita kan tadi gue mau taruh Prambanan dulu, baru dia nutupin. Tapi karena gitu berarti ke sini. Borobudur Prambanan 51 km. Oke, menarik.
Berarti dia bisa ngumpet di belakang Prambanan tuh bisa ngumpet di belakang Merbabu. Oke. Ini kayaknya ketutup dikit, digedein dikit, gunungnya lebih asik deh. Biar lebih berasa. Nah. Jadi ini bakal ada Candi Cetang, terus habis itu Pasar Dieng yang seru itu. Karena ada sedikit sejarah. Karena orang Indonesia suka tuh sejarah-sejarah yang mistis-mistis. Jadi kita tambahin Pasar Dieng. Baru di belakangnya ada Lawu. Lawu ini salah satu gunung yang sangat sakral katanya. Main sini bang, lereng Merbabu ke Desa Tumang, penghasil kerajinan tembaga dan kuningan. Lereng Merbabu ada Desa Tumang, penghasil tembaga dan kuningan. Menarik. Berarti bisa kita kasih kuningan di sini. Seru nih kayaknya. Instead kalau di tanah Jawa yang kemarin kita ada, gue kasih kuningan ntar sini. Ini kan ini bakal ada taman di sini. Ayo kita mulai ngedetailin dulu. Coba kita lihat dulu dari belakang. Udah asik belum? Secara perspektif. Bang, siapa artis Indo sama luar yang paling lu suka? Kalau Indo, Raden Saleh udah jelas. Kalau luar, gue suka banget Sambeng sih. Nggak tahu kenapa gila-gilaan dorong. Udah dari tadi Bang Bil. Baru nih mulai. Lagunya seru juga ya. Ini miminnya. Ini lukisannya dilihat dari mana bang? Apa? Lukisannya dilihat dari mana gimana? Ini adalah salah satu lukisan yang gue pernah bikin sebelumnya gitu. Dan ini dari ide dasarnya adalah siapa dong Bang Bil? apa kabar? Tunggu, gue harus ingat-ingat dulu bentar. 1, 2, 3, 4 titik. 4 titik. 1, 2, 3. Oke. Berarti dia harus 4 titik. 1 kotak misalkan, 2 kotak, 3 kotak, 4 kotak. Oke. Enak ada yang bacain sekarang bang. Iya, karena biar jadi bisa fokus. Dari kemarin gue mau bikin karya besar, cuman kan banyak yang nanya nih, bang kalau ngelukis dari awal dong. Nih gue ngelukis dari awal, nggak nanggung lagi ngelukisnya segede-gede gaban. Habis 2 titik, terus ada garis gini dulu. Ini secara bentuk, bukan secara ini. Maksudnya dia Bromo tuh ada berapa garis. Gunung yang atas ujung itu apa bang? Mana? Atas ujung. Atas ujung itu bukan. Atapnya Pulau Jawa, tahu nggak lo atapnya Pulau Jawa apa? Semeru. Bukan. Iya, Semeru benar. bener Semeru. Satu malam ini jadi lukisannya bang? Nggak tahu, kita lihat aja. Kalau jadi, kalau enggak ya kita lanjut besok. Mau nonton sampai habis soalnya naik gunung, suka naik gunung aku bang. Wih. Lo udah punya mengkoleksi tanah Jawa belum? Harusnya kemarin lo ngoleksi tanah Jawa, fine print dari lukisan ini. Gitu. Dari 0 sampai jadi kira-kira makan waktu berapa lama bang? Kita lihat sendiri. Ntar kalau udah selesai gue kasih tahu lo. Kita mulai jam berapa tadi? Kita mulai jam 1. Bang, biar kayak ada volumenya gitu gimana bang? Kalau mau volume, ini gini. Jadi kalau gue mau ngambil cahaya tuh dari sini kan. Jadi volume itu lo harus bikin satu gelap, satu terang.
kurang lebihnya begitu. Jadi lo bisa ada volumenya. Live suka-suka apa ada jadwalnya bang? Nggak, suka-suka aja, tergantung mood. Sebenarnya bukan tergantung mood sih, tergantung waktu. Kadang banyak kegiatan lainnya. Kalau pas ada waktu, mau mood nggak mood, kita live kan. Ini kita masih detailing awal jatuhnya. Udah gini aja bang, udah bagus. Iya kali. Bang, ayo saya nyalo lihat kamera pamer kepusingan pas lagi ngelukis. Halo brother. Kurang kiri. Halo. Kurang kiri. Kurang kiri kemana? Oh, halo brother. Apa kabar kawan-kawan? Gue ngelukisnya gini aja apa? Nggak enak? Apa balik lagi ke tempat tadi? Nggak perlu balik ke habitat asal ya? Ini bikin candi. Ya mah. Jadi kalau mau bikin candi itu caranya adalah dicepet gitu. Ntar jadi candi tuh. Yang emang paling salah satu yang dibutuhin itu saat ngelukis kopi kayaknya, bikin semangat. Sama satu lagi, jangan lupa minum air yang banyak. Kenapa nggak ngelukis di kanvas aja bang? Kenapa nggak ngelukis di kanvas aja bang? Ini tuh kanvas, cuman gue potong, cuman belum di spanram. Dor. Ada ini nggak? Nih. Ini nih span. Ini dasarnya kanvas. Salam dari saya, charcoal on canvas. Boleh gabung nggak bang? Belum ada loh saya charcoal on canvas. Yoi. Ini gue udah siapin charcoal. Ini kan dasaran, ntar ini bakal gue charcoal juga gitu. Santai aja, belum waktunya. Gue udah, ini biasanya gue kalau buat sketsa itu pakainya charcoal juga. Tapi nggak semuanya ya. Nih, jadi ada charcoal juga. Kalau ini ntarnya setelah kita sketsa dasar udah masuk, buat ngedetailing lebih ajib itu pakai charcoal gue biasanya. Sebelum kita masuk ke detailing secara full, pakai kuas yang lebih kecil. Jadi kalau ini masih rough banget, ini masih idea dasar yang ntarnya bakal di-adjust lagi gitu. Cuman seenggak-enggaknya gue udah tahu nih gambarannya. Ini ada set misalkan tap gitu. Seru juga kayaknya, lebih seruan ngelukis kayak gini ya, gede gini. Enakan yang gede-gede. Kelihatan nggak sih muka gua? Nggak. Kurang kiri aja dikit dong. Kiri sini ya. Kelihatan dong sekarang. Oke. Dari tadi gue pikir kelihatan. Udah ngomong panjang lebar, bikin capek doang. Ternyata nggak kelihatan. Karena abang penjual lukisannya banyak, stok. Berarti buatnya kan banyak. Berarti harus fokus banget dong. Kalau yang dijual itu di situ itu adalah fine print dari lukisan aslinya. Kalau lukisan aslinya masih kita keep. Kalau baca di situ dari description-nya itu fine print dari lukisannya. Dan itu limited, cuman ada 99. Kalau buat Tanah Jawa sendiri, fine print-nya udah sold out. Jadi udah nggak dibikin lagi. Gitu. Jadi kalau kemarin lo pada ketinggalan Tanah Jawa, sekarang masih ada karya berikutnya. Karena yang Tanah Jawa udah, ya itu udah collectible item sekarang jatuhnya, yang punya aja yang punya. Kalau mau ya lo tanyain sama yang punya karya itu yang udah pernah beli sebelumnya, lo bisa pesen, bisa beli sama mereka. Kalau mereka mau jual, kalau mereka mau keep ya berarti tunggu karya lain, belum rezeki. Sini ke sini kayaknya garis horizontalnya. Oh ini enak tuh, ke sini set.
Ini berarti ke sini. Ditutup lagi ntar ya. Tuh, jadi ini masih di fase dimana gue masih adjustable nih. Mulai tertarik di bidang seni mulai kapan bang? Dari kecil. Nggak apa-apa, malah gue seneng kalau ada yang nanya begitu. Jadi kita bisa ngobrol di sini. Emang gue pingin ini interaktif dan ini bakal masuk ke YT juga entarnya. Jadi lo bisa ngobrol sekarang live di sini dan bakal ada di YT video kompilasinya. Nih, jadi ntarnya bakal ada kayak rasa dimana ini tuh kayak jeglek ke sana. Caranya gimana? Gue kasih ntarnya akan ada tuh. Bang, next boleh dong lukis Sultan Hamid II. Weh, bakal pastinya. Itu salah satu orang keren yang mesti kita lukis. Keren banget, dia kayak Al Pacino jatuhnya. Udah maksudnya secara kelakuannya keren juga, dia punya impact besar buat ya, dia punya kontribusi yang besar buat Indonesia lah, kemerdekaan kita. Dan kedua juga secara face sendiri buat dilukis tuh kayaknya asik banget. Sultan Qadir II, Sultan Hamid. Cara supaya bagus melukis bang? Banyakin berkarya. Lukis Ahmad Dahlan dong bang. Ya, banyak kita punya agenda, tapi satu-satu kita eksekusi lah, insya Allah. Ini secara dasaran udah. Gue mau adjust di sini sih dikit ntar ya. Kayaknya Semeru tuh harusnya di sini menjulang tinggi. Definisi karya lukisan menurut lo apa kan bang? Definisi karya, ya ini lukisan definisi karya. Mbah Meru di belakang sendirian agak tinggi. Nih gue pengen bikin dia kayak ketutupan. Di belakang sini ketutupan gitu. Itu ceritanya apa ya yang lagi digambar? Ini tanah Jawa, dimana kita penuh dengan gunung-gunung yang sangat menjulang tinggi dan memiliki nilai sejarah dan ciri khasnya masing-masing. Itu sih yang mau gue gambarkan. Iya, Semeru kurang tinggi bang, atap tanah Jawa. Iya, makanya gue kan ini makanya dilukis itu kan kita barusan dasaran. Jadi kayak maksudnya gue pengen bikin Semerunya tinggi, terus ini apa namanya? Tunggu bentar. Borobudur Bromonya diturunin ke bawah dikit karena kita masih punya space nih. Di bawah sini masih punya space. Jadi gue bisa gunakan space di bawah sini buat Borobudur. Pakai cetak apa bang? Pakai cat akrilik. Itu lukisan bakal dijual nggak bang? Iya, lihat aja. Kalau ada kesesuaian ya, why not? Gue senang juga sih karya gue kalau bisa dikoleksi banyak orang. Itu jadi satu kebanggaan dan kesenangan tersendiri. Kenapa, Min? Udah pernah naik gunung mana aja bang? Gue kebetulan naik gunung malah buat di Indonesia masih baru Dieng doang. Itu juga bukan naik gunung jatuhnya. Bang, ukuran lukisan gurita itu berapa ya? Ukuran lukisan gurita itu A3+. Coba teman-teman ada yang bisa ngabarin anak-anak DC juga nggak? Di sini ada anak DC nggak? Coba absen dulu. Absen dulu coba kawan-kawan. Itu masih dasar apa gimana
Masih dasar banget. Ini kita baru mulai hitungannya. Biasanya bakal berapa lama sekali lukis? Nggak tahu. Ini termasuk size yang besar. Jadi kita lihat aja hasilnya ntar. Masih watery banget. Gue masih Oke. Ini kan dia harusnya agak landai. Di sini nih harusnya agak landai. Baru di belakangnya ada lagi. Bakal 3D nggak hasilnya? Ya kita lihat aja. We'll see. Bang, kenapa harga lukisan nggak bisa dipatok? Apa karena apa yang mempengaruhi? Pasar, nama seniman, karya itu sendiri. Tiap karya punya cerita dan punya scarcity-nya, macam-macam lah. Banyak hal, jadi bukan satu hal tapi banyak hal yang bercompounding di situ, yang membuat satu lukisan harganya bisa tinggi, bisa murah. Itu banyak impact-nya, minat, macam-macam. Sebelum melukis, lu udah mikirin konsepnya apa? Emang tiba-tiba muncul gitu aja, Bang? Ini fase kedua ya. Saat gue pertamanya di lukisan ini sendiri, itu gue melakukan drawing yang gue lukis juga tapi dengan size yang kecil. Dari situ gue mendapatkan ide dasar yang akhirnya gue terapkan di lukisan yang lebih besar. Jadi kalau misalkan kemarin itu adalah painting dengan size kecil, jadi gue bisa mengeksekusi lebih cepat dengan ide-ide yang ada. Sekarang saat ide itu udah matang, kita eksekusi dengan size yang lebih besar. Wallah ajib. Nih sekarang kita main pakai, untuk memperbaiki kita pakai charcoal sekarang. Lukisan termahal yang pernah dijual berapa, Bang? Konfidensial. Cukuplah buat makan, alhamdulillah. Bang, saran tempat paling nyanyi di Jakarta, Bang, mau jalan-jalan akhir pekan. Wih, banyak bro. Lo ke museum-museum banyak banget di Jakarta yang keren-keren semua. Dia tuh ada togakannya tuh, aduh. Lukisan itu kayaknya kontradiksi dari 2023 bakalan gelap di lukisan itu. Itu tanah Jawa yang cerah. Doa mungkin. Bang, kalau ngelukis perlu referensi nggak? Maksudnya referensi dari karya yang udah ada. Sebenarnya ya dasaran referensi bagus saja. Kayak maksudnya ini gue kan menerapkan dari karya-karya gue yang udah ada sebelumnya, yaitu tanah Jawa. Nah ini dibikin lebih besar aja gitu. Sebenarnya ide dasarnya sudah dieksekusi berbulan-bulan. Ntar kalau lo lihat di atas, gue bakal gambarin planet sejajar, which is itu salah satu kejadian yang terjadi saat gue lagi bikin sketsa dasar buat karya ini sendiri. Jadi itu bisa jadi tanggal mulainya itu adalah bulan sejajar itu sendiri gitu. Jadi kalau tahu nih ide dasarnya tuh datang waktu pas bukan bulan, planet sejajar, dan itu kalau nggak salah satu fenomena alam yang terjadinya ratusan tahun sekali ya Pak. Pokoknya dalam waktu yang cukup lama. Nah, coba ngelukis digital, Pak. Kita lagi seru di kontemporernya, brother. Menurut Abang menjadi seniman sebagai pekerjaan itu gambling nggak? Cuman orang terkenal yang karyanya laku.
Ya 11-12 lah. Semua pekerjaan juga mengalami hal itu kok. Tinggal gimana lo mendedikasikan waktu lo dan segala macamnya sih. Gambling nggak gambling, kalau lo punya konsistensi, lo mau berjuang, yang penting satu hal sih, you enjoy what you do. Kalau lo enjoy, insya Allah pasti ada fase dimana lo bisa maju. Cuman kalau dasarnya lo pikir seni jadi seniman itu gampang ataupun cepet bakal dapet uang, ya enggak juga, bakal melewati fase susah itu. 1, 2, 3, 4. Oke, lucu juga. Borobudur ini menarik secara keterapan ininya. Ini gue lagi ngelihat referensi buat Borobudurnya sendiri, buat ceglakannya ini nih. Satu, dua. Turun, naik, turun. Oke. Turun, naik. Turun. Oke. Ini hobi atau kerja, Bang? Hobi yang menghasilkan, alhamdulillah. Tapi setelah berapa lama, kalau lo ngeliat video-video di YT gua, perjuangannya sudah alhamdulillah. Ya cukup berkah sih, tapi di satu sisi gue bersyukur banget karena teman-teman semua yang udah sangat nyuportif. Jadi perjalanannya itu satu nikmat, kedua juga sangat asik. Bang, pernah lukis abstrak nggak? Pernah aja, cuman bukan jadi main objek atau main style yang gue lakuin gitu. Ada beberapa lukisan kaligrafi abstrak yang gue pernah bikin, malah di awal-awal fase gue ngelukis banyak gue bikin kaligrafi yang kontemporer dicampur dengan keabstrakan di dalamnya. Pernah kesusahan nggak, Bang, pas ngelukis? Kayaknya hampir semua seniman mengalami hal itu deh. Kalau susah kayaknya udah hampir pasti. Cuman gimana lo? Kalau hidup juga semuanya gampang, apa kurang ini juga kali. Kurang menantang juga, kurang asik juga. Jenis lukisan apa yang Bang Bill termasuk yang paling susah? Sebenarnya hampir semua lukisan kurang lebih sama-sama aja sih. Setiap lukisan tuh membutuhkan style berbeda-beda dan ya beda-beda. Kesusahannya juga beda-beda gitu. Paling yang susah itu biasanya ide dasar. Apa yang lo mau lukis, gitu-gitunya sih. Ini goal gue hari ini adalah membuat sketsa dasarnya sudah matang sih. Nih kayak gini, itu untuk membuat rasa volumenya berasa. Di sini kita kasih gelapnya lebih tebal nih. Tuh. Nih, bagian sininya yang digelapin. Bang, kerjaan utama pelukis kah atau ada kerjaan lainnya? Iya, untuk sekarang gue fokus gue adalah dedikasi buat seni sih. Pernah bikin karya patung nggak, Bang? Belum. Itu ngehitaminnya pakai apa, Bang? Charcoal.
estetika sama dengan subjektif. Yoi, setuju. Relatif semua itu. Ada yang bilang. Jadi setiap lukisan tuh ada yang bilang bagus, ada yang bilang jelek, sah-sah aja. Gue belum pernah ngelihat satu seniman nggak dimaki. Maksudnya nggak dimaki, nggak dikomplain lah, atau even maestro aja maksudnya mengalami fase di mana dibilang lukisannya kurang menarik lah, Van Gogh kagak laku lukisannya, kayak udah pasti mengalami fase itu sampai ntar dia mulai dikenal, mulai punya impact yang besar, baru orang oh iya baru bisa melihat hal itu. Apalagi saat karya itu beda dari zamannya ya. Kayak maksudnya kayak misalkan contohnya saat ini misalkan yang viral adalah lukisan-lukisan yang gini gampangnya, saat satu seniman bikin style baru biasanya mereka akan mengalami kalau bahasa kitanya dihujat dulu lah. Tapi biasanya di ujungnya seniman-seniman yang punya style itu adalah seniman-seniman yang sukses. Kenapa Picasso gambar garis saja karyanya laku mahal, Bang? Iya, karena Picasso, dia udah jadi Picasso, ngelewatin masa yang sangat panjang. Kalau lo udah melewati apa yang dilewatin Picasso, mungkin garis lo bakal mahal harganya. Bang, request dong tambahin lukisan itu supaya ada batik-batiknya. Boleh, ntar kita lihat ya. Kalau misalkan bisa masuk dan sesuai dengan tematik. Sesuai sih pasti sesuai, kan namanya juga tanah Jawa, kayaknya kalau nggak ada batiknya kayak kurang Jawa banget ya. Ntar we'll see. Itu something yang menarik. Good idea, thank you. Siapa itu yang ngomong? Si Fikri Alfian Anwar. Wih, Alfian. Itu Alfian ya? Alfian kopi? Atau beda lagi? Beda. Palet warnanya berasa throwback ke masa Thomas Stamford Raffles. Wih. 1800. Nah, ini bakalan gini sih. Nah, kita potong dulu. Bang, awal bisa tertarik sama seni. Louvre. Hah? Awal tertarik sama seni karena apa? Karena mungkin gue digedein di satu wilayah di mana kakek gue seorang pengrajin, nyokap gue seorang desainer. Terus juga nggak tahu kenapa gue dari kecil tuh suka banget sama yang namanya ngegambar. Gitu-gitu. Ini buat mau bikin volume-nya jadi. Menarik. Ini bakal ada larvanya Semeru. Semeru. Bromo. Lukisan bisa punya hak cipta nggak sih, Bang? Ya iyalah. Saat lo melukis kan maksudnya itu seperti kayak kemarin kejadian Banksy saat karyanya digunakan sama satu brand ternama, ya itu menjadi salah satu problematis hak cipta. Lo pernah memiliki karya lo sendiri nggak, Bang?
Ngapain lo benci karya? Lo sayang karya lo, gimana lo mau sukses ke depannya saat lo nggak bisa punya kemampuan buat menghormati karya lo sendiri. Lo harus jadi salah satu your first fans. Jadi lo jadi salah satu orang yang harus bangga. Seenggak-enggaknya lo harus bangga sama karya lo. Kenapa? Karena gimana orang lain mau ngebanggain lo atau mau mengapresiasi karya lo kalau lo sendiri aja sebagai pembuatnya nggak bisa melakukan hal itu. Itu cuman my belief ya. Cuman gue berpikirnya seperti itu. Dan itu yang gue terapin. Bang, pernah kepikiran nge-challenge nggak ngelukis tapi dari requestan? Dari requestan belum kepikiran sih gue. Maksudnya kalau ada ide kayak gini, kayak hari ini gue ngelukis ini, barusan ada beberapa ide yang menurut gue sangat menawan, itu bisa gue masukin ke dalam karya ini. Tapi kalau untuk nge-challenge ini lagi bukan perlombaan bro, gue lagi berkarya untuk menggambarkan sesuatu. Tapi ya nggak apa-apa juga, kayaknya seru juga, bisa jadi satu ide baru juga kita. Kenapa orang bisa disebut maestro, Bang? Karena para ahli seni ataupun orang di zaman itu mengakui impact yang diberikan seorang seniman itu sendiri. That's me. By the way, kalau gue jawabin teman-teman sendiri, ini dari idea ataupun dari pemahaman gue. Gue bukan seorang yang sekolah seni mendalam apa segala macam, tapi ya gue emang cinta sama berkarya dari cukup lama. Jadi ya gue jawab ya seenggak-enggaknya dengan niatan untuk mengedukasi teman-teman. Cuman lo bisa check up sendiri buat kalau emang nggak sesuai dengan pemikiran lo. Wih, udah mulai bergerak nih. Bang, gimana pendapat lu kalau ada seniman lain plagiat karya lu? Nggak menawan. Lo jadi shadow nggak bakal bisa sukses sebesar sang seniman, gitu aja sih. Kenapa saat lo bisa punya kesempatan menjadi seniman yang top, lo malah menghilangkan kesempatan itu dengan plagiat ke karya orang lain? Jadi diri sendiri aja. Semua butuh waktu, semua butuh masa. Kalau dibilang karya lo jelek ya berarti waktunya belum waktunya. Ntar juga lama-lama kalau lo konsisten pasti jadinya bagus. Karya Banksy yang dipakai di brand Guess ya, Bang? Ya, gue gak nyebut brand, tapi lo bisa cek sendiri di internet. Set gitu kurang lebihnya. Wih, seru juga ya. Tanpa kisah sadari udah mulai bercerita ya ini karya. Bang, ada nggak karya yang paling abang kagumi dari karya orang lain, dan itu dari siapa? Banyak lah. Karya Raden Saleh itu salah satu yang gue kagumin. Min, kayaknya enak nih bikin kopi, cakep banget deh, kayak di akhirat kayaknya. Kita sambil ngeliatin, sambil break dikit. Ini sambil gue ngeliatin. Udah mulai bercerita ya karyanya, hah? Secara konsep dasar kelihatan banget ya, hah? Apa udah sampai sini aja? Jadi pengen buat kopi juga. Ya. Kasih tips bang, cara nentuin komposisi untuk lukisan landscape kayak gitu bang. Kok tips yang gue rasain sendiri di karya ini ya, nggak tahu lo bisa lakukan atau enggak. Caranya ya
banyakin drawing yang banyak, lo cari komposisi yang terbaik. Ini kayak gini kan gue melakukan udah beberapa drawing, cuman ini alhamdulillah ya, nggak tahu kenapa, mungkin alam mendukung ya. Ini drawing pertama gue langsung, gue udah maksudnya happy dalam artian cukup indah lah hasilnya sendiri gitu. Ini bakal ada 3 candi lagi di bawah sini. Itu yang hitam medianya pakai apa, Bang? Charcoal. Ini bakal hilang kok. Ini cuman buat sketsa dasar. Ntarnya gue bakal full painting. Charcoal. Ya mungkin bakal ada kesisa dikit-dikit. Kita bisa turun dari yang tadi segini, kita bisa, ini kayaknya boleh sih sekali lagi. Nah, kebetulan gue bakal ngambil referensi. Kalau kayak Pak Basuki Abdullah atau Raden Saleh dulu, dia ngelukis langsung dari di depan karyanya kan. Karena gue ini sekarang nggak di depan karyanya, ada Mbah Google yang bisa bantu gue buat kita masuk dari Merapi dulu. Bang, jadi seniman itu harus punya imajinasi yang kuat nggak sih? Ya mah, sebaiknya begitu. Oh nih, kalau ngelihat dari Merapi sebenarnya ternyata gue mendapatkan sesuatu ide baru nih. Ini harusnya ke sini nih. Tuh. Kalau gue ada referensi, gue tahu nih sekarang Merapi tuh dia tuh lebih kayak gini rasanya nih. Ini kan kalau barusan gue lebih sketsa dasar. Nah, sekarang kita masuk, kita bisa rapikan lagi. Bang, tips bersihin dan merawat kuas dong. Kuas dia rusak mulu. Kalau habis dipakai, lo ngelukisnya pakai apa? Pakai kalau cat, lo biasain habis selesai pakai kuas, lo rendam pakai air, gitu. Kita ke ini dulu ya sekarang, Han. Eksekusi di Merapi. Bang, pernah nggak ngelukis di media yang aneh atau unik? Kemarin kita ngelukis di board, lumayan lucu sih. Ngelukis di mana lagi ya? Ngelukis di laptop, ada di YT gue. Ya Allah, kayak dari sorga. Pecah banget. Ini kopinya dari Gresik, pecah banget. Ini kopinya aja dari tanah Jawa. Kita rasain dulu biar kita bisa ngerasain nikmatnya tanah Jawa. Tanah Jawa. Coba lo tanya sama teman-teman yang belum yang udah lebih duluan. Bang, spill kaosnya. Nih. Kurang ini dong. Nih. Kurang atas, tuh. Ya. Tuh kaosnya. Kaosnya ada di bilmuhdar.art. Di tempat yang warna hijau, lo cari aja Bilmuhdar. Bang, kalau ngantuk tidur, Bang. Kalau ngantuk tidur, kalau semangat berkarya. Kebetulan nih hari masih semangat, jadi gue berkarya. Point of interest-nya masih sama, Bang. Yoi. Emang dasarnya itu emang gue melakukan hal yang sama, cuman di maksimalkan. Bang, lukisannya dikaryain di kaos, kayaknya sapi tuh, Bang. Pecah. Langsung gas beli. Boleh ntar kalau udah selesai ya. Menarik sih itu kayaknya. Good idea, thank you buat idenya, dan gue listen to your idea, bro. Ditinggal bentar, progresnya udah gini aja. Masya Allah. Berapa nih lu jual lukisan sekarang, Bang? Nggak tahu. Jadi aja belum. Kita lihat aja ntar. Kapan rapinya, Bang? Kapan rapinya? Ngelukis bukan lagi buru-buru, bukan lagi kerja, Pak. Bukan lagi ngebut-ngebutan kita. Jadi nikmatin aja prosesnya. Ini gue filler dulu sekarang.
prosesnya. Yoi, lo harus enjoy the process sih. Karena dengan lo enjoy proses, lo bisa memaksimalkan hasil dari karya itu sendiri ntarnya. Bang, buat ngeblok di kanvas A3 enaknya pakai koas ukuran berapa bang? Lo ambil koas, lo cari sendiri. Setiap seniman punya rasanya sendiri-sendiri. Bang, itu dia referensi apa imajinasi sendiri? Tadi yang awal gue lebih ke imajinatif. Sekarang untuk ngedetailing gue ngelihat referensi. Kayak seniman-seniman dulu biasanya dia ngelihat referensinya langsung ke alamnya gitu. Tapi karena sekarang ya gue ngelihat lewat Google aja udah kelihatan. Cuman seenggak-enggaknya gue nggak harus dapetin the whole ras. Yang penting tuh rasanya sih, bukan kayak harus exactly the same gitu, nggak juga. Itu bersihin cat yang tumpah ke tembok gimana bang? Cat ulang temboknya. Soalnya kalau gambar lukisan ditaruh di baju bisa dipakai kemana-mana, ada tantangan film outdoornya aja. Yeay, gokil. Boleh ntar kita bikin bajunya ya. Kalau lo nonton video ini di tempat yang ini, kemungkinan besar lukisannya udah jadi. Kalau lo nontonin di YT, kemungkinan besar lukisannya udah jadi dan lo bisa ngecek langsung di bio gua. Bang, lukisanmu seperti kenangan masa laluku. Wih, gokil. Lo bikin yang lebih indah dong sekarang, jangan kenangan doang yang indah. Kemarin gue dari Galnas bang. Hmm. Lukisan yang menurut lu paling oke yang mana? Galnas, mananya nih? Museum utama, museum permanennya Galnas. Lukisan paling oke. Ya Raden Saleh lah. Tapi itu ini ya, apa namanya? Replika. Cuman kalau secara nggak ngelihat, di situ juga ada lukisan Raden Saleh yang asli, yang kalau lihat di kanan Galnas tuh ada lukisan Raden Salehnya, apa sih namanya, yang di kapal itu, Banjir Bandang apa kalau nggak? Bukan Banjir Bandang. Banjir Bandang tuh ada satu lagi, tapi yang di lukisan yang di Galnas kayaknya bukan Banjir Bandang deh. Pokoknya di kapal gitu deh, seingat gue. Itu juga keren sih. Cuman ya, kalau karya paling ikoniknya Raden Saleh ya yang itu, penangkapan Diponegoro. Karena punya nilai sejarah yang mahal banget. Bang, karya lu yang paling membuat diri lu bangga yang mana bang? Semua karya punya rasa yang berbeda-beda kalau gue pribadi. Jadi nggak bisa disebut kayak, oh yang ini bikin gue bangga. Semuanya tuh kayak anak mana yang paling bagus, paling pintar, susah ngasih taunya. Bang, gue kemarin lihat lu di bandara. Woi, kenapa nggak disapa? Mau minta foto tapi nggak enak pas lagi telepon. Oh, harusnya lo dadain aja. Bang, kemarin izin ngegambar lu, cuma medianya digital nggak apa-apa kan bang? Nggak apa-apa. Ini masih rame banget kelihatannya. Kalau dari komen yang masuk ya. Ini padahal weekend loh. Weekend pada libur. Ini teman-teman pada nggak keluar, malah nontonin gue ngelukis. Nah ini bisa juga pakai sistem lokasi air aja. Nih, lokasi air. Kalau mau bikin putihnya lebih berasa, tuh. Jadi lo gosok pakai air tuh. Bang, pernah melukis pas lagi hati nggak? Kenang-kenangan indah aja yang di karena lukisan itu sesuatu ya bebas sih itu kalau gue ya, kecuali emang sesuatu yang dibutuhkan. Kalau gue sih pribadi mendingan ngelukis yang indah-indah sih, karena itu bakal jadi satu momentum yang selalu terpampang. Kalau lo sakit hati lo ukir ya, yang teringat di dalam jiwa lo ya sakit hatinya.
Kalau lo mau lihat itu di situ ada lukisan namanya judulnya Pajangan Kasih Sayang. Itu sakit hati gue. Dari dasar sakit hati. Saat ngelihat saudara gue masih berjuang di sana dengan kondisi yang kurang layak dan masih banyak orang yang diem. Itu sakit hati gue ngelukis. Kagak. Lo aja nontonin gue nggak ngantuk, apalagi gue yang gosok-gosok nih kanvas dari tadi kagak kelar-kelar. Kurang lebih dasarnya udah mulai berasa gitu. Ini masih dasaran, seenggak-enggaknya gue tahu gambarannya. Nah, Pak Yatim mana bang? Pak Yatim di rumahnya lagi di Medan kayaknya deh, Pak Yatim. Lagi di Medan beliau. Nah, ini biar gue inget. Ini bakal jadi savana. Savana apa sih namanya? Kayak Gunung Teletabis, tau gak sih? Bang, lukisan lu landscape, anomali, objek atau apa bang? Landscape sih. Keindahan tanah Jawa. Dengan gunung tuh satu tempat yang sakral hampir di semua kepercayaan. Kita dan Indonesia penuh dengan gunung-gunung yang keren-keren semuanya, dengan punya rasa-rasa yang berbeda-beda semuanya. Kayak kalau lu lihat dari Borobudur ke belakang dikit ada Merapi. Habis Merapi ada Merbabu. Sekarang kita lihat Merbabu. Bang pernah lihat karya pelukis buta warna nggak? Belum. Sebenarnya itu harusnya gini. Nih gue rubah lagi nih dikit dari dasaran yang kita udah pernah bikin sebelumnya. Bang, cara membuat value lukisan kita menjadi lebih bernilai gimana bang? Lo bikin impact yang besar buat dunia seni. Terus lo punya karya, ya banyak hal sih. Satu, lo bikin pameran yang menawan, bisa banyak hal lah. Lo belajar marketing juga, karena kan di satu sisi seniman itu juga jadi satu wirausaha juga. Kalau lo emang menjadikannya itu sebagai wirausaha seperti pertanyaan lo barusan gitu. Bang, waktu itu di bioskop kan ada film judulnya Raden Saleh. Nah, itu tentang perampokan, itu ada kisah nyatanya nggak? Kisah nyatanya itu adalah cerita tentang lukisan itu sendiri sih, bukan pencuriannya. Kisah nyatanya itu maksudnya penjelasan tentang lukisan itu dari kisah nyata gitu. Kayak kapan itu pernah direstorasi, itu kan di situ dijelasin. Terus makna dari lukisan itu sendiri itu semua nyata. Dan itu yang menurut gue kayak wow, keren banget Mas Angga Sasongko di situ. Dia sedetail itu menjelaskan tentang karya Raden Saleh dengan cara yang cukup elegan, sangat elegan malah bisa disebutnya. Dan bisa, yang kerennya lagi itu bisa masuk ke banyak tempat ya, bukan banyak tempat, banyak kalangan. Dari anak mudanya yang tadinya anak muda kurang appreciate lukisan Raden Saleh, dengan hal itu bisa membuatnya lebih appreciate lagi. Kayaknya warna kuning udah boleh naik nih. Pernah bikin lukisan anak broken home bang, buat pelajaran para orang tua. Kemarin gue gambar bukan anak broken home. Gue ngegambar tentang mandi lumpur. Primus Meru. Bang, gua ngeliat lu sambil ngelukis juga. Gokil.
Semeru ya sekarang. Iya. Semerunya lagi nggak baik-baik aja ya sekarang. Betul. Itu bisa jadi salah satu referensi, karena ini kan salah satu karya yang bisa disebut, biasanya gue tuh dalam melukis itu ada rasa kontemporer, maksudnya ada rasa di mana itu menggambarkan kejadian di hari ini gitu. Dengan adanya Semeru yang lagi nggak baik-baik aja, kayaknya waktu yang emang tepat untuk gue melukis Bali, tanah Jawa ini. Kopinya jangan lupa diminum bang, biar kayak di akhirat. Yoi. Oh. Pernah pameran di kota mana aja bang? Jakarta dan Bandung. Buat 2022 kita baru Jakarta Bandung, insya Allah 2023 bisa di mana-mana. Amin. Kalau lu lukis tanah Jawa, gua mana lukis Arabnya bang. Yoi. Keren. Kalau teman-teman sendiri, apa yang membedakan lawu sama merbabu? Itu pertanyaan yang sering gue tanyain sih. Ini sekarang karena kita punya ini menarik loh. Lo lihat deh. Kan kalau di tanah Jawa yang asli itu Candi Cetang adanya di sini. Kayaknya it's good thing kita pindahin Candi Cetang tuh ada di sini. Jadi ini ada, kita rubah dikit secara konsep. Candi Cetang di sini. Dengan itunya. Terus ada bakal di sini pinus, pohon pinus. Tapi memang berdasarkan sejarah kolosal, Pulau Jawa ini setiap kerajaan menguasai gunung bang. Wah, menarik tuh. Sesuatu. Gue suka sih kalau ada cerita-cerita tentang hal itu memperkaya prosesi kita ngelukis sekarang sih. Jadi gue appreciate banget. Siapa tuh yang ngomong? Yang ngomong Papung. Pak Apung. Kalau Pak Apung sih as always. Keren loh, Pung. Coba gue suka fun fact tentang hal ini yang bisa entarnya siapa tahu bisa masuk ke dalam sini. Oke, berarti tanah Jawa tetap sini. Sini bakal jadi kayak semak belukar aja buat penutup aja sebenarnya ini. Tapi pasar diengnya tetap kita keep di sini. Jadi buat pengikut aja, jadi dia tetap menarik sih. Ini bakal ada pasar dieng di sini tetap. Karena kalau gue pindahin pasar diengnya ke tengah juga too much, mendingan gue siapin sini tuh buat pasar dieng. Dan juga gini kan, kalau jadi jalannya tuh begitu seret. Sini ada. Pasar setan di Gunung Lawu bang. Nah ini pasar dieng itu, pasar setan di Gunung Lawu namanya pasar dieng. Dia itu cuman bebatuan doang sebenarnya. Dia lebih, sebenarnya Lawu tuh harusnya lebih landai gini, nggak setinggi. Enaknya saat ngelukis kedua gue udah lebih aware terhadap apa yang gue lukis. Itu jadi ngebantu gue dalam menghasilkan karya yang lebih baik, insya Allah. Seenggaknya hal itu bisa terlaksana dengan pelan-pelan. Lawu, Semeru, Majapahit.
Apa tuh labu Semeru Majapahit maksudnya gimana tuh? Coba Bung kalau ngasih informasi sampai tuntas. Gue baru sukanya sama art manga bang. Iya. Kalau mau lukis harus bisa ngegambar. Ya lo gambar aja manga, ntar lama-lama juga suka. Gue dulu suka Ragnarok pas masih kecil, gue gambar Ragnarok. Ikutin apa yang lo suka sebenarnya. Banyak teman-teman yang nanya, ini pribadi ya, gue nggak, bukan secara edukatif atau apa ya, cuman banyak yang nanya ke gue kayak, bang, gue mau mulai ngelukis, kira-kira lukisan seperti apa yang mesti gue bikin? Lukisan yang lo enjoy buat ngebikinnya, gitu. Karena saat lo enjoy bikinnya, nah lawu tuh bedanya lawu sama merbabu. Ini gue sampai agak study dikit ya, bukan yang kebetulan gue belum pernah naik ke gunungnya, tapi dari study gue itu lawu tuh salah satu yang bedain tuh ada bau belerangnya. Nah, bau belerang itu terjadi dari air panas. Nah, kita bakal bikin air panas ya sekarang. Min kalau ngantuk lu. Seru nggak, Min? Jangan ditanya sih. Hah? Ngantuk udah, Min. Mau selesai sini. Cabut kita. Coba men, lanjut apa enggak? Lawu itu tempat pelarian salah satu raja Majapahit, Semeru. Semeru itu tempat pendidikan buku Majapahit. Bang. Jadi kalau mau lari ke Lawu, kalau mau Pendidikan Semeru. menarik juga. Bang, apakah pelukis harus bisa lukis natural dan realism? Ya. Nggak ada yang harus. Yang harus berkarya. Lanjut. Kasihan Syarif ngantuk. Oke, kata siapa tuh? Chef Roti kayaknya. Chef Roti juga hadir ya, Masya Allah, semua hadir. Lagi rame, apa udah pada pulang? Lumayan rame ini. Makanya di Lawu itu banyak larangan. Semeru itu banyak orang alim dalam kebudayaan Jawa kuno. Begitu. Semeru kan paling tinggi soalnya kan deh. Bang Bil yang baca komen kasih kopi dulu lah, apa udah Iya. ngantuk dia. Iya, kasih kopi di sini. Lanjut. Oh, lanjutnya banyak. Ya. Kasihan Mimin ini. Nggak apa-apa, Min. Apa mau pulang? Lanjut. Lanjutnya berat banget kayak Mimin deh. Tapi kok Semua lagi. masih asik kayaknya. Kan biasanya ada yang ngomong bisa lukis, gua kagak, apa iya harus bisa. Apa? Kan biasanya ada yang ngomong bisa lukis, gua kagak, apa iya harus bisa. Bisa, bilang harus bisa bayar deh yang mau ngomong gitu. Jangan nanya doang. Seniman juga butuh makan. Sebadullah sambil santai kita nikmatin. Ini masih dalam proses, tapi seenggaknya kita udah mulai masuk ke dalam blocking warnanya. Gak sampai subuh, jangan dong. Tuh dia. Coba kita lihat di dalam video gimana. Udah lebih berasa ya. Keren bang, no. Thank you. Kangen dulu duduk di atas Borobudur, kalau sekarang bayarnya mahal banget. Emang berapa sekarang Borobudur, bukannya nggak jadi naik harganya? Nggak jadi 7,5. Emang jadi 7,5? Enggak. Hah? Coba kalian komen. Emang jadi 7,5? Bukannya nggak jadi? Setahu gue nggak jadi. Ini seru sih, seru banget. Enjoy the process. Itu yang paling penting sih. Enjoy the process. Menarik juga deh. Bisa nih, kita mulai brobo aja deh. Asik nih kayaknya. Gue pakai warna halus dulu lah. Ini kelihatan nggak udut gue? Nggak. Aman ya?
Bang, ada bedanya nggak karya antara pelukis yang karena bakat dan karena kenyataan? Nggak tahu gue. Tapi yang gue perhatiin ya, kalau seniman yang edukatif tuh dia lebih tertata rapi. Kalau kayak yang otodidak itu biasanya lebih tatanannya ya, maksudnya step by stepnya kurang rapi. Kayak gue nih salah satu seniman yang otodidak kan. Tempo hari lukis rangda, gimana kelanjutannya Bang Bil? Belum selesai. Penasaran euy. Belum selesai rangdanya. Yang selesai itu kendi Balinya. Lo lihat deh, kendi Bali lo lihat. Itu gue shock banget kemarin, ada yang check out kendi Bali buat, lo lihat di reviewnya aja deh. Lo lihat di reviewnya. Coba bacain reviewnya. Nih. Seru banget tuh reviewnya, gue kayak wow. Happy banget gue sama reviewnya, kayak maksudnya it's become some impact gitu. Ini kita belum masuk ke tempat yang gelap ya. Masih di warna-warna terangnya. Ini mid tone semua sih rata-rata. Bang, itu di belakang Gunung Bromo atau Gunung Batok? Bromo. Bromo, habis itu yang paling ujung Semeru. Di sini udah ada yang pernah ke Bromo belum? Nah, Semeru ini konon juga katanya termasuk tiga paku bumi dalam tanah Jawa Bang, kalau nggak salah. Semeru, terus apa aja? Tiga tanah paku buminya apa aja? Tanah Jawa. Tidak. Sama bingung. Merapi. Kalau nggak salah. Gue koluk dulu belajar sama Yang. Oh gitu. Bang, cerita awal mula lu suka seni Bang Bil? Cerita awal mulai gue dari kecil tuh gue suka banget ngambilin HVS punya nyokap gue sih. Terus kayak pas kecil tuh gue sering banget kayak kalau ngelihat ke alam, gue tuh biasanya main di belakang rumah gue tuh ada taman, gue duduk di situ ngeliatin alamnya, terus ngeliat banyak gambar-gambar dari natural environment yang bikin imajinasi gue berjalan di situ. Nah, kadang gue gambar-gambar di situ, mulai menjadi salah satu bagian dari gue menikmati prosesnya. Coba Min, ganti lagunya yang agak semangatan dikit Min. Akrilik Semeru kondisi saat ini coba. Ya Allah, kesian banget Semerunya. Semerunya berasap. Kita gambar ke kanan aja, biar semoga ini asap menjadi berkah ntarnya. Akrilik yang biasa dipakai merek apa Bang? Tergantung. Kadang kalau buat santai gue pakai Amsterdam, kadang pakai Tesla, kadang Winsor Newton. Mostly itu sih 3 brand yang gue pakai buat sementara ini. Lombok hadir. Tapi nggak tahu kenapa kalau kuning gue demen Meris, khusus kuning. Wih, Lombok
Siapa? Habib PC itu biasanya Lombok itu. Banyak loh teman kita dari Lombok ke sini. Kenapa seniman itu kerjanya malam-malam kebanyakan? Biar nggak digangguin. Ini dasarnya udah lumayan, tinggal Borobudur sama Prambanannya. Itu yang cukup bakal ngedetail, dan juga ini bakal di sini ada cetang. Terus tadi katanya ada Kuningan, pengrajin Kuningan dan tembaga di nikmat banget. Wah. Itu by the way teman-teman, kalau mau check out fine printnya itu ada di Keranjang Kuning. Lo bisa mulai ngoleksi. Ini salah satu startnya juga dari fine printnya. Gue bikin karya kecilnya dulu. Mana Min? Coba tunjukin karya kecilnya, ada nggak Min? Tanah Jawa ada nggak? Kita masih koleksi tanah Jawa yang kecil. Bang, lu setuju nggak kalau ngelukis dijadiin penenang pas stres? Setuju banget. Banyak banget gue di podcast kita itu malah untuk beberapa teman-teman yang punya problem di mentally, itu bisa buat jadi recovery. Salah satu obatnya adalah dengan melukis. Progres sudah berapa persen itu bang? Ini seenggaknya warna dasar buat dasaran udah mulai masuk, cuman tinggal ini dan ini doang yang belum. Tapi masih, gue biasa ngelukis itu berlayer-layer sih. Jadi ini layer 1 lah anggapannya. Dari 3 sampai 5 layer. Kayaknya sih ini asiknya 5 layer sih ini karya. Saat udah jadi, gue harap bisa lebih detail dari ini jauh. Satu treatment autis juga lukis bang. Iya, ini gue ada satu karya yang dibuat sama penyandang autisme. Tuh di situ, ntar tuh. Dan karyanya bercerita banget. Nih, kita support juga. Nih. Gue tunjukin, ini salah satu. Ini dibikin sama Kemal Pasha. Nih. Ups, tumpah. Ini Kemal Pasha yang bikin nih karyanya. Lo lihat. Gila, bercerita. Sama satu lagi, gunung juga. Keren nggak sih? Lo lihat tuh. Tuh, gunung yang dibikin sama Kemal Pasha. Tanda tangan Kemal Pasha. Oh. Nih, halo Kakak Bill, salam kenal dari Kemal, ada tulisannya. Ini dari Camps. Keren banget Kemal, sukses terus. Gua harap jadi seniman yang top entarnya. Amin. Sekarang aja dengan karya lo udah keren banget. Lombok hadir, Abdul Jalil sebut dong bang. Abdul Jalil sehat terus di sana. Udah masuk gak tuh Min? Udah gue masuk gak ke karya? Kelihatan gak di live? Nggak aman ya? Oke, kita ini ntar kita ngelukisnya pakai kuas ini. Cuman belum waktunya. Jadi semakin lama kuasnya semakin kecil. Kita masuk dari kuas ini dulu. Gue suka kuas yang giniannya panjang sih sebenarnya. Coba kita tes dulu. Kalau nggak suka ntar tinggal ganti. Oh.
Bang, lu kagak pakai paket apa? Paket apaan sih? Kenapa emang? Lama nggak ada mungkin. Hah? Lama nggak apa? Paket kali maksudnya. Lelet ya? Loading. Ntar kita cari provider internet yang terbaik. Palet. Oh, palet. Palet. Palet knife ya? Ada nih palet knife. Mana palet knife gue? Kalau sekarang palet knife gue pakai. Sebenarnya emang benar pakai palet knife buat nyelupnya, cuman kadang agak mager jadi gue pakai langsung aja timpa. Nih. Bang, review lukisan terfavorit lu dong. Ntar, udah tuh, ada kok. Gue demen kalau di awal-awal tuh masih watery, jangan terlalu pace banget sih. Cuman gue belajar dari Pak Yatim enggak sih, Pak Yatim juga. Pak Yatim tuh lebih berani dia dalam mengambil warna ya. Buru-buru ya bang? Yoi. Borobudurnya kita bisa mulai eksekusikan juga nih. Kayaknya seru juga. Sebelum kita masuk ke yang mendetail banget ya. Wih. Mana kuas gue? Kuas besar. Kalau gue duduk tuh gimana sih? Coba lihat, lihat. Sini video, dibantuin ke sini. Oh, guanya nggak kelihatan samsek ya? Iya, dari dulu udah mulai banget, tadi kan majuan. Kalau segini kelihatan? Enggak dong, Oh, enggak. Masih nggak kelihatan juga, nggak apa-apa ya? mukanya doang. Masih enak nggak view-nya dari kalian semua? Enak banget kalau lukisan doang. Enakan lukisan doang kayak gini ya? Lebih kelihatan semua. Oke, that's good. Sekarang kita bikin Borobudur. Tapi sarungnya kelihatan ya? Iya, dikit dong. Video dari pakai sarung. Apa? Video dari Keren sarung. Sarung bandar loh. Kepres dulu ya. Pak Yatim seniman kelas kakap ya bang? Kelas kakap, totalitas. Dia belajarnya juga. Nyaman lo aja bang. Ini masih gelap karena ada charcoalnya. Nah, ini enak nih. Ini sebenarnya Borobudurnya agak harus perbaiki dikit nih kayaknya. Berasa time traveler, tulisannya peninggalan peradaban kuno, musiknya modern banget, seru juga. Ya mah. Opung solid banget dari tadi.
lupa juga asap Merapi bang. Iya, ntar. Merapi emang lagi berasap juga. Merapi berasap gak sih sekarang? Lagi berasap atau enggak? Yang gue tahu lagi ada wedus gembel tuh di ini ya. Lagi bang, siaga 3. Serius? Kota Papung. Innalillahi. Gara-gara ngelukis kita jadi kenal semua. Wah, stay safe cuy. Apaan? Stay safe katanya. Stay safe, ya. Cara memberi harga pada karya gimana bang? Tergantung market ya. Tiap itu bukan jawaban 2 menit gue bisa jawab. Tergantung senimannya, tergantung permintaannya, tergantung macem-macem. Asal jangan digantungin aja tuh karya. Digantungin boleh. Asik banget. Pam. Gue ngeliat lukisan ini terus ngeh sama kejadian sekarang, jadi ingat Sabdo Palon. Gimana tuh? Papung. Ya gitu. Karya bisa mengingatkan kita macam-macam, bisa menceritakan beberapa hal sekaligus. Di satu sisi keindahannya, di satu sisi kesedihannya. Sabdo Palon Yoyo Genggong. Sabdo Palon lagi janji. Kenapa di blok bang? Tadi udah enak. Ntar karena kita mau melukis sampai habis. Emang proses saat lukisan itu diproses, emang melewati proses dulu. Jadi kalau lo kayak sekarang nih ada namanya proses. Kalau gue ya pribadi itu bakal ngerasain dimana prosesnya itu bakal naik dulu, terus ada dropnya, baru ntar naik lagi. Gitu. Itu yang disebut, gue sering ngomong, lo percaya sama prosesnya. Karena kadang di tengah-tengah dalam lo melukis itu ada fase-fase di mana itu lukisan terlihat kurang menarik. Tapi dengan gue blok kayak gini, ntar gue bakal jadiin ini tuh secara lebih menawan lagi. Tenang aja, yang penting lo percaya. Jadi kalau ngelukis sampai habis,
Kalau di tengah-tengah pastinya masih jelek. Ini masih blocking awal jatuhnya. Itu lukisnya duduk miring itu apa nggak susah bang? Kagak. Kenapa lebih suka melukis di malam hari? Karena lebih tenang. Terus juga emang kondisinya sekarang kita ada waktu kosongnya di malam hari. Kalau ada waktu kosongnya di siang hari, kita ngelukis di siang hari. Dukung siapa bang di Pilgrim sekarang bang? Dukung yang menang. Gue yang menang, udah tahu tuh jawabannya. Tuh, weh. Bang, cat tembok yang harga 50 ribuan per liter bagus nggak buat kanvas? Kalau ada yang cuma itu ya bagus. Bang pernah nyoba lukis pakai pisau palet bang? Pernah. Kadang buat beberapa efek gue suka juga kok pakai pisau palet itu sendiri. Nih kurang lebih sementara kayak gini dulu. Kita bakal lanjutin besok lagi karena nih hari dan emang harus meluangkan waktu buat menghasilkan sesuatu yang menawan. Sampai ketemu besok.